Tuhan. Nah, dalam pesan Natal pada kesempatan hari ini kita dituntut oleh satu tema nasional sebenarnya, yaitu menjadi tema nasional dan tema kita pada hari ini, yaitu kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi dan damai sejahtera di bumi. Amin, saudara yang dikasih Tuhan. Ya, nanti kita akan belajar bersama-sama memahami makna dari pesan Natal ini. Mari buka bersama-sama dulu kitab Lukas pasal yang kedua, saudaraku. Saya percaya di setiap perayaan Natal tema ini dibawakan di setiap gereja-gereja, saudaraku, ya, karena ini menjadi tema nasional. Tetapi saya percaya firman Tuhan adalah firman yang hidup. Katakan sama-sama, firman Allah adalah firman yang hidup. Allah firman yang hidup. Ya, setiap kali saudara mungkin saudara dapat undangan, sudah menghadiri perayaan Natal di mana saudara diundang, ya kan? Sudah mendengar pesan ini. Tetapi luar biasanya firman Tuhan walaupun sama, tetapi pesannya bisa berbeda-beda, saudaraku. Haleluya, saudaraku. Ya, karena firman Tuhan itu hidup. Roh Kudus itu dinamis, bergerak. Dia tidak statis, dia tidak stuck, tapi dia terus bergerak sesuai dengan apa yang dikehendaknya. Untuk apa? Untuk mempersiapkan saudara semua dan saya menjadi umat yang layak bagi Tuhan, menjadi mempelai Kristus, sehingga firman-Nya inilah yang akan mengubahkan kita. Mari kita lihat bersama-sama Lukas 2 ayat 8, ya. Kita baca di sana. Ada muncul di sini nggak bisa, ya? Oke. Saudara bisa lihat aja di masing-masing sudah punya Alkitab, ya. Dikatakan begini ayat 8. Di daerah itu. Nah, maksudnya apa daerah itu? Kalau saudara lihat di terjemahan yang lain, di versi yang lain dikatakan di padang penggembalaan. Jadi daerah itu menyatakan sebuah padang penggembalaan. Karena ini adalah sebuah padang penggembalaan, maka yang ada di sana pada waktu itu adalah para gembala, saudara, yang menggembalakan domba-domba. Nah, tempat itu, daerah itu ternyata dia ada di luar kota Bethlehem. Para gembala ini ada di luar kota Bethlehem, saudaraku. Nah, hari itu dikatakan ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Ketika mereka berjaga-jaga sambil menggembalakan kawanan ternak mereka, tiba-tiba di ayat selanjutnya dikatakan ada seorang malaikat, ada malaikat Tuhan yang mendatangi mereka dengan kemuliaan, dengan sinar yang luar biasa, saudaraku, ya. Dikatakan bisa dengan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi malaikat ini, saudara. Ketika para gembala itu menyaksikan kejadian itu, Alkitab menyatakan bahwa para gembala ini ketakutan. Di tengah ketakutan yang amat sangat yang dirasakan waktu itu oleh para gembala, muncullah sebuah pesan melalui malaikat Tuhan ini. Pesannya apa? Pesannya dikatakan begini, saudara. Jangan takut. Nah, ayat 10, saudara perhatikan. Jangan takut. Jadi ketika para malaikat ini menyaksikan, melihat bahwa para gembala ini ketakutan, malaikat ini berkata begini, jangan takut. Bilang kiri kanan, saudara, jangan takut. Belum semua. Dengan iman katakan, jangan takut. Jangan takut. Sekarang katakan, saya tidak akan takut. Bersama Tuhan, saya tidak takut. Deklarasikan, saudara. Karena tahun 2024 kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Ya. Orang-orang dunia, para ekonom mungkin dan para pengamat-pengamat menyimpulkan bahwa tahun 2024 adalah tahun yang bisa terjadi perpecahan, perselisihan dan sebagainya, saudara. Bahkan secara rohani ada satu pesan dari Ibu Christine, ya, Farah Dimela, adik dari gembala kita Pak Niko Jotora Harjo. Ya, waktu kemarin memasuki tahun Desember, maksudnya memasuki Desember 2023 ini, biasanya kita itu mengadakan puasa bisa 40 hari, bisa 21 hari, tergantung tuntunan, saudara. Nah, pada kesempatan Desember ini, saudara, Ibu Christine Fatimela, adiknya Pak Niko ini sebagai ketua bidang profetik, departemen profetik yang mendampingi Pak Niko, di mana Pak Niko melayani, Ibu Christine mendampingi sebagai pendoa, siapa pribadinya juga. Ya. Nah, ketika ditanya, ini nanti doa puasanya mau seperti apa? Bu Christine belum bisa menjawab. Nanti saya akan doa-doanya sama Tuhan. Singkat cerita, akhirnya muncullah
pesan Tuhan bahwa kita akan melaksanakan puasa 11 hari. Kenapa 11 hari? Ternyata dari konfirmasi beberapa hamba Tuhan, saudaraku, ya, di sana mendapatkan satu kesimpulan bahwa ternyata 11 itu merupakan satu makna chaos, saudara, perpecahan, perselisihan, saudara. Sehingga akhirnya dengan pesan Tuhan yang sangat kuat ini, Ibu Christine minta izin dulu sama Pak Niko. Pak Niko, kami mendapatkan pesan ini. Bidang prophetik, departemen prophetik mendapatkan pesan ini bahwa kita tahun ini akan berpuasa selama 11 hari. Kenapa? Karena 11 itu ternyata adalah angka chaos, angka perpecahan, angka perselisihan. Untuk apa kita berdoa puasa 11 hari? Untuk mematahkan, untuk menggagalkan, untuk membatalkan rencana si jahat, saudara, supaya itu tidak terjadi atas Indonesia. Sehingga akhirnya mulai kemarin tanggal berapa? Kita mulai tanggal 2 ya kalau nggak salah. Selama 11 hari kita berpuasa, saudara. Dan waktu puasa itu Pak Niko caranya kita berdoa sama-sama. Katakan kepada roh-roh yang membuat Indonesia chaos, perselisihan, perpecahan dan sebagainya. Kita katakan diamlah, tenanglah. Pak Niko serukan seperti itu, saudara. Jadi kita dituntun, kita diperintahkan oleh firman Tuhan. Selama doa puasa itu kita perintahkan supaya roh chaos, roh yang membuat chaos, perpecahan dan perselisihan di Indonesia semua gagalkan, saudara. Dan di situ Ibu Christine berkata begini, tahun 2024 adalah tahun tiba-tiba, tahun yang nggak jelas, tahun yang kemungkinan semua kemungkinan bisa terjadi, saudara. Tiba-tiba. Tapi hari ini kita mendengar pesan Natal, jangan takut. Tepuk kiri kanan sudah, jangan takut. Masuk tahun 2024, jangan takut, saudara. Karena Ayub berkata, kitab Ayub berkata, ketika aku takut, justru apa yang aku takutkan itu menimpa aku, kata Ayub. Jadi apa yang sudah takutkan, kenapa bisa terjadi? Ya, karena sudah mempercayai ketakutan itu, saudara, mengamini ketakutan itu, sehingga benar-benar ketakutan itu, apa yang sudah takutkan terjadi. Tetapi ingat, firman Tuhan berkata, jangan takut itu sebanyak 365 kali. Firman Tuhan, statistik, ya, statistik untuk kata kalimat jangan takut itu ternyata tercatat di Alkitab sebanyak 365 kali. Alkitab mencatat ada 365 kali kata jangan takut. Artinya apa, saudaraku? 365 kali, bukankah itu sebuah hari-hari yang kita jalani, saudara? Ada 360 atau sampai 365 hari selama setahun. Berarti pesannya begini, setiap hari, hari demi hari, sejak 2024 hari pertama Tuhan sudah bilang jangan takut menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Tahun 2024 kita diperintahkan jangan takut. Hari kedua tanggal 2 Januari 2024 Tuhan ngomong lagi jangan takut, nak jangan takut. Tanggal 3 Januari Tuhan masih bilang jangan takut sampai 365 hari. Tepuk tangan buat Tuhan yang kasih. Kenapa setiap hari Tuhan berkata kepada kita jangan takut? Supaya jangan sampai apa yang kita takutkan itu justru menimpa kita, saudara. Kenapa kita jangan takut? Alkitab mencatat dari malaikat Tuhan berkata, jangan takut hai para gembala. Jangan takut jemaat di tempat ini semuanya, jangan takut. Kenapa? Karena sesungguhnya kata malaikat yang diberi tugas oleh Tuhan berkata, sebab sesungguhnya pada hari ini aku memberitakan kabar kesukaan. Amin. Ya, sebuah kesukaan besar. Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Katakan sama-sama, kesukaan besar. Ingat ya, kesukaan besar, bukan ketakutan besar. Kenapa kita lebih memilih ketakutan yang besar dibanding kesukaan yang besar? Jawabannya apa, saudara? Kenapa kita
lebih mempercayai, cenderung lebih mengaminkan ketakutan itu dibanding kesukaannya. Karena ayat ini berkata begini, kesukaan besarnya apa? Perhatikan ini, hari ini telah lahir bagimu, bagi saudara masing-masing, pribadi lepas pribadi, telah lahir bagimu siapa? Juru selamat. Bilang sama-sama, juru selamat. Namanya juru selamat berarti dia orang yang bisa menyelamatkan. Juru, nah juru itu seorang yang benar-benar dia ngerti, ahli di bidang itu. Dia benar-benar yang bisa menuntun kita. Dia yang benar-benar bisa membawa kita kepada keselamatan yang sejati, keselamatan yang kekal, keselamatan yang berbicara, keselamatan hari ini, keselamatan besok, keselamatan lusa, dan keselamatan yang akan datang. Keselamatan kekal. Sudah terima hidup kekal di surga selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus Sang Pencipta alam semesta. Tuhan Yesus Sang Pencipta manusia. Jangan takut, karena hari ini, bilang hari ini telah lahir. Artinya telah datang kepada kita seorang juru selamat. Siapa namanya? Kristus, Tuhan di kota Daud. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Ini beritanya. Kesukaan besarnya apa? Kesukaan besarnya adalah lahirnya, datangnya Sang Juru Selamat atas hidup saudara, atas saya, atas dunia ini, dan atas semua bangsa, suku, kaum, dan bahasa, dan budaya. Tuhan datang untuk kita semua, tidak pandang bulu. Amin, saudaraku. Semua yang ada umat manusia, entah dia dari suku apa, golongan apa, karena Yesus datang tidak bawa agama, saudara. Yesus datang bawa keselamatan. Amin, saudaraku. Yesus tidak berbicara tentang agama, tapi Yesus berbicara tentang kasih. Yesus berbicara bukan tentang agama, tapi Yesus berbicara tentang apa? Keselamatan saudara dan saya. Ngapain kalau hanya datang berbicara tentang agama? Dia harus mati buat kita. Terlalu kecil, saudaraku. Karena agama tidak menyelamatkan. Kristen tidak menyelamatkan, saudaraku. Saudara beragama Kristen tidak selamat bisa. Agama tidak menyelamatkan karena agama adalah buatan manusia, saudaraku. Agama artinya apa? Atau tidak. Agama itu kacau. Jadi agama sebenarnya artinya tidak kacau. Manusia mendirikan agama tadinya supaya dia bisa kembali kepada Tuhan. Karena sejak dosa masuk, manusia terpisah dari Allah. Seluruh usaha manusia itu kembali kepada Tuhan gagal. Tapi keselamatan berbicara tentang anugerah, kasih karunia, bukan perbuatan kita. Perbuatan kita tidak menyelamatkan. Loh, jadi kalau perbuatan tidak menyelamatkan, apa artinya saya berbuat baik? Banyak orang berpikir begini, saya berbuat baik, saya berbuat kasih supaya saya selamat. Oh, bukan. Pemahaman kita harus berubah. Saya berbuat kasih, kenapa? Saya berbuat baik, kenapa? Karena saya sudah diselamatkan. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi dasar saudara berbuat kasih bukan karena supaya saudara selamat. Saya mau ke gereja, saya mau ibadah supaya selamat. Bukan. Saudara ada di sini bukan supaya saudara diselamatkan. Bukan supaya saudara selamat, tetapi karena saudara sudah diselamatkan. Jadi Natal berbicara tentang apa? Natal itu berbicara tentang kesukaan yang besar. Jelas, bagus sekarang. Jadi kenapa kita merayakan Natal? Nah ini jelas sekarang kita lebih dalam lagi. Supaya saudara benar-benar merayakan, memperingati Natal itu ngerti maknanya. Karena kenapa? Sekarang ini ada komunitas-komunitas tertentu yang dia percaya Natal itu gak perlu diperingati, Natal itu gak perlu dirayakan. Ngapain
tunggu nanti kita buktikan saudaraku. Ya. Saudara merayakan Natal itu alkitabiah. Nggak ada perintahnya. Ada saudaraku. Alkitab ada perintah buat kita merayakan Natal. Mereka lupa yang berkata kita nggak perlu merayakan Natal. Mereka lupa ada ayatnya saudaraku. Mereka nggak menyelidiki dengan seksama. Kan alasan mereka kebanyakan begitu. Nggak alkitabiah. Nanti kita lihat sama-sama. Jadi kenapa saudara merayakan Natal seperti ini? Dengan kita merayakan Natal seperti hari ini, berarti saudara dan saya sedang memberitakan kepada semua bangsa ada kesukaan besar, ada keselamatan, ada juru selamat yang sejati. Dia yang bisa membawa saudara dan saya ke surga. One way ticket. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Hanya satu jalan. Hanya satu jalan. Kasih tahu kiri kanan. Hanya satu jalan keselamatan. Sudah percaya ada hanya satu keselamatan? Ada satu jalan keselamatan? Sampai belepotan. Banyak orang mencari jalan keselamatan. Mereka berusaha dengan ini, dengan itu, dengan ini, dengan itu, tapi tidak pernah mencapainya, tidak pernah merasakan damainya, tidak pernah merasakan kesukaannya, karena salah memilih juru selamat. Jangan salah pilih juru selamat, saudara. Sudah salah cukur, nggak apa-apa, sebulan nyesel. Ya, salah pilih baju, nggak apa-apa, ya bisa beli lagi. Salah pilih kekasih, menyesalnya berapa lama, saudara? Salah pilih sekolahan, nyesalnya berapa lama? Nah, tapi kalau salah pilih juru selamat, apa yang terjadi? Apa yang terjadi, saudara? Seumur hidup, selama-lamanya saudara menyesal. Karena ketika saudara salah pilih juru selamat, hukuman kekal menanti kita. Bilang kiri kanan, ayo jangan salah pilih juru selamat. Siapa juru selamat kita? Siapa juru selamat seluruh bangsa? Yesus. Alkitab menyatakan kesukaan besar bagi seluruh bangsa lahirnya sang juru selamat, Yesus Kristus. Gak ada tepuk tangan kesukaan buat Tuhan. Haleluya. Wow, luar biasa. Jadi untuk apa sudah merayakan Natal? Lupa kan? Untuk apa kita merayakan Natal? Memberitakan kesukaan besar. Kalau kita gak rayakan Natal, kita gak mau beritakan, saudara. Ya. Semua sekarang kita sudah beritakan, hei dunia, hei bangsa-bangsa, ada juru selamat yang datang, sudah datang. Percayalah, terimalah dia. Dia yang bisa membawamu ke surga. Haleluya. Jadi Natal yang kita peringati, Natal yang kita peringati itu bukan soal tanggal, saudara. Amin. Tetapi soal apa? Datangnya juru selamat. Jadi nggak jadi persoalan, saudara. Kita mau merayakan Natal tanggal 1 Desember, mau tanggal 2 Desember, mau tanggal 1 Januari, mau tanggal 15 Januari, nggak jadi soal. Karena Natal memperingati Natal bukan soal tanggalnya. Karena memang Alkitab tidak pernah mencatat tanggalnya, saudara. Kapan Yesus lahir? Ya, tapi ada tanda-tandanya. Ada perkiraannya, itu bisa secara ilmu, bisa secara akademik bisa diperkirakan sekitar bulan-bulan ini. Maksudnya sebenarnya bukan Desember. Ya. Nah inilah yang kita perlu maknai. Kita merayakan Natal itu bukan soal tanggalnya. Jadi jangan karena tanggal malah berselisih, malah bertengkar. Wah, nggak bisa tanggal 5 jelek, tanggal 10 aja, akhirnya ribut. Haleluya. Ya, jadi perhatikan,
Kalau kita mau merayakan Natal bukan soal tanggalnya, tapi soal makna datangnya Sang Juru Selamat. Kita lihat ayatnya, 2 Timotius 2 ayat 8. Ya, 2 Timotius 2 ayat 8 saya bacakan. Sekali lagi 2 Timotius 2 ayat 8. Ini adalah dasar firman untuk kita merayakan Natal. Yang tadi banyak orang berkata, mana perintahnya? Kita hanya disuruh memperingati Paskah, kematian Tuhan Yesus. Loh, kok tiba-tiba mati? Masa lahirnya kapan nggak diperingati? Tentu Alkitab memperhatikan secara detail, saudara. Kalau ada kematiannya, tentu kan ada kelahirannya, ada pelayanan dari kelahiran sampai pelayanan dari kematian, ya kan? Coba kita baca sama-sama ya ayat ini. 2 Timotius 2 ayat 8 dengan suara yang keras, saudara. 1, 2, 3. Nggak kompak, ya kan? 2 Timotius 2 ayat 8. Yuk, 1, 2, 3. Perhatikan ayat demi ayatnya, kata demi katanya. Yesus ingatlah, berarti kita ingat berarti sebelum memperingati. Kata ingat berarti memperingati, ya kan? Cara kita mengingat dengan cara memperingati. Nah, apa yang harus kita peringati? Ingat, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati. Ini kan berbicara tentang kematian, kebangkitan. Itu berbicara tentang apa? Paskah. Paskah harus diperingati. Perhatikan ayat selanjutnya. Yesus Kristus dalam tanda kurung ya saya tambahkan. Yesus Kristus yang telah dilahirkan. Nah, ingatlah 1 Paskah. Yang kedua, kan tadi kematian. Yang pertama, ingat kematian, kebangkitan, ya kan? Itu kan Paskah, ingat Paskah. Yang kedua, ingat juga yang Yesus yang telah dilahirkan. Tuh, berarti kan ini berbicara Natal, saudara. Ya atau ya? Paham, saudaraku? Nah, jadi sekarang kita Alkitabiah, kita memperingati Natal Alkitabiah, karena Alkitab yang memerintahkan. Peringatilah Natal. Memang gak dituliskan Natal, ya kan? Enggak, tapi kan ini jelas. Ingatlah 1, Yesus yang telah bangkit, kita harus peringati. Yang kedua, Yesus yang telah dilahirkan, itu kan berbicara tentang Natal. Sebagai keturunan Daud, itulah yang ku beritakan dalam Injilku. Haleluya. Mengerti saudaraku sekarang makna Natal itu? Jadi gimana? Keputusan saudara selanjutnya gimana setelah dengan berita ini? Ya, yang pertama kesimpulannya apa? Jangan takut. Natal selalu membawa berita kesukaan, bukan ketakutan. Jangan takut. Kuatkan diri kanan kita. Jangan takut bro. Jangan takut sis. Jangan takut tante. Jangan takut om. Jangan takut orang. Itu jangan takut itu. Cici jangan takut cici. Koko jangan takut. Tepuk tangan buat Bapak kita. Lalu kenapa dikatakan kemuliaan bagi Allah ini sebagai yang terakhir? Kenapa kemuliaan bagi Allah di tempat mahal ini itu harus kita berikan? Nah, karena ini yang perlu kita perhatikan. Dengan kalimat ini, kemuliaan, berarti kan Yesus telah lahir bagimu. Kemudian singkat cerita di ayat selanjutnya dikatakan para malaikat dan bala tentara surga menyanyikan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara semua umat manusia yang berkenan padanya. Itu nyanyian surga, saudaraku. Malaikat dan bala tentara surga bernyanyi seperti itu. Kenapa? Apa artinya? Perhatikan ini kronologisnya. Yesus lahir, Juru Selamat lahir, datang, ada nyanyian surga, kemuliaan bagi Allah. Berarti nyanyian itu adalah ditujukan untuk Yesus.
Berarti dengan demikian, surga menyatakan Yesus itulah yang layak terima kemuliaan. Segala kemuliaan hanya bagi Dia. Surga mendeklarasikan Yesus adalah juru selamat. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Tapi kenapa hari-hari ini banyak berita, banyak pengajaran yang mengatakan Yesus bukan juru selamat? Apakah saudara percaya dengan berita itu? Hati-hati saudara. Saya mengasihi jemaat domba-domba Tuhan di tempat ini. Kalau ada berita yang mengatakan bahwa Yesus bukan juru selamat, itu bertentangan dengan Alkitab kita. Surga sudah mendeklarasikan, surga sudah mengumumkan kepada seluruh bangsa, telah lahir bagimu juru selamat. Masa malaikat surga mengakui Yesus juru selamat, masa kita nggak akui Yesus juru selamat? Ada sesuatu yang salah, saudara. Saya berdoa, saya berharap saudara semuanya jangan sampai tidak percaya. Jangan sampai menyangkali bahwa Yesus adalah juru selamat. Juru mudi, Dia ahli mengemudi. Juru kunci, Dia ahli bikin kunci. Juru selamat, Dia ahlinya keselamatan. Amin, saudara. Beritanya ini, jangan takut. Kesukaan besar, sambutlah. Hadapi tahun 2024 dengan kesukaan besar. Pesan yang ketiga, jangan sampai sudah menyangkali Yesus adalah juru selamat. Karena Alkitab, rasul-rasul pun mengakui, Paulus mengakui Yesus juru selamat. Di bawah kolong langit ini, artinya di bumi ini, tidak ada nama lain, tidak ada nama lain. Bilang sama-sama yuk, tidak ada nama lain. Yang oleh nama itu. Maksudnya siapa nama itu? Nama Yesus. Tidak ada di bawah kolong langit ini, tidak ada nama yang lain yang memberikan keselamatan. Hanya Yesus. Alkitab yang bilang, bukan saya. Kalau sudah percaya Alkitab, saudara amin, percaya dengan hal ini. Mengerti sekarang, saudara? Pesan pertama apa? Jangan takut. Pesan yang kedua apa? Jangan pilih juru selamat. Kesukaan besar, bukan ketakutan besar, ya. Yang ketiga, Yesus adalah juru selamat. Itulah kenapa kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat mahal ini. Kenapa? Karena Yesus adalah juru selamat. Dia yang layak terima segala kemuliaan. Mari sambil bangkit berdiri, kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.